Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Untuk Bapak Rashid yang ada di Jakarta Pusat ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, pertanyaan beliau, ketika sholat Jumat di Masjidil Haram setelah salam langsung berdiri lagi, Ustaz, untuk sholat asar 2 rakaat artinya jamak qasar. Selanjutnya setelah sholat maghrib berjamaah, sholat isya 2 rakaat juga. Nah, apakah modelnya demikian atau bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Kita berbicara dalam status seseorang yang dia bukan ini masalah Madinah ya, dia bukan ahli Madinah atau bukan penduduk Mekah. Intinya seorang yang musafir. Kalau ada seseorang yang dia merupakan penduduk Mekah yang melakukan ziarah ke Masjidin Nabawi, apakah ketika dia mengerjakan sholat maghrib kemudian dijamak dengan sholat isya? Maka jawabannya tidak. Hukum orang yang musafir, dia disyariatkan mengkasar sholat dan tidak menjamak kalau sudah sampai di tempat perjalanan. Karena nanti kita akan jelaskan sebenarnya pembahasan khusus ya pekan depan tentang jamak dalam keadaan safar. Bahwasanya jamak, kesimpulannya jamak dalam keadaan safar tidak diperbolehkan melainkan ketika seseorang itu masih berada di tengah perjalanan. Kapan dia sudah sampai di tempat yang dituju, maka yang disyariatkan adalah mengkasar dan tidak menjamak. Jadi taruhlah seandainya ada seseorang yang bukan penduduk Madinah, dia pergi ke Madinah mengerjakan sholat zuhur umpamanya, sholat zuhur. Nah, dia cukup mengerjakan sholat zuhur dan tidak menjamak dengan sholat asar. Nanti sholat asar lagi dia sholat asar. Cuma karena dia sholatnya di masjid secara berjamaah, kan wajib itmam. Karena imamnya mukim, imamnya sholatnya 4 rakaat, maka tidak boleh makmum sholatnya 2 rakaat. Nah, jadi kalau di masjid tetap sholatnya 4 rakaat. Kalau status kita adalah musafir dan diimami oleh seseorang yang statusnya mukim, kan imam ratibnya, ya, maka sholatnya tetap 4 rakaat. Tapi kalau istri kita sampai di Madinah, ya, sampai di Madinah, maka dia kemudian ia sholat di rumah atau sholat di hotel, maka sholatnya dikasar sebanyak sholatnya dikasar mengerjakan 2 rakaat dan tidak dijamak, tidak dijamak. Dijamak diperbolehkan kecuali kalau orang baru tiba. Contohnya gini. Ada seseorang melakukan perjalanan ya dari daerah Semarang menuju Jakarta atau dari Semarang ke Surabaya lah. Ketika dalam perjalanan ya antara Semarang dengan Surabaya, dia diperbolehkan mengkasar sholat dan menjamak sholatnya masih tengah perjalanan. Nah, ketika sampai di Surabaya, umpamanya tibanya Isya dan dia belum sempat sholat maghrib karena di perjalanan biar nanti saya jamak takhir, bisa. Dia jamak takhir artinya sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Tapi keesokan harinya dia hanya mengkasar sholat kalau bukan sholat berjamaah. Dia seorang wanita contohnya, ketika dia baru tiba jelas dia jamak antara maghrib dengan isya, ya jamak 3 rakaat dan kemudian 2 rakaat. Tetapi keesokan harinya tidak dijamak lagi, cukup mengkasar sholat. Makanya tadi kita jelaskan keterangan Anas ya bin Malik bahwa mereka sampai ya setahun atau 2 tahun mengkasar sholat 2 rakaat walau jami, tetapi tidak dijamak. Karena pembahasan para ulama kita tentang jamak, kapan diperbolehkan jamak? Pendapat pertama mengatakan jamak hanya diperbolehkan di Mina dan Muzdalifah. Alasannya apa? Mereka tidak mendapatkan Nabi menjamak sholat ketika di Masjidil Haram, ya, tidak mendapatkan Nabi menjamak ya ketika berada di Masjid Nabawi. Tapi ternyata mendakan kalau di Masjid Nabawi artinya Nabi jelas tidak boleh karena itu adalah hukumnya adalah mukim. Ketika di Mekah Nabi lagi tinggal berapa lama di Mekah, ternyata beliau tidak mengkasar sholat beliau nggak pernah mengkasar sholat nggak pernah menjamak sholat di Mekah. Beliau tidak pernah menjamak sholat di Mekah. Nanti ketika di tengah perjalanan tinggalkan Mekah,
baru ke Mina dan Muzdalifah, artinya di tengah perjalanan. Di Mina dan Muzdalifah barulah beliau menjamak sholat beliau, sehingga sebagian ulama mencukupkan hanya di situ. Tapi ternyata ada riwayat lain juga yang tidak membatasi hanya di Mina dan Muzdalifah, dan selama dia masih di tengah perjalanan. Dia di tengah perjalanan kayak di kapal kan, selama kita di kapal kita mengkasar, kita mengkasar di jamak, zuhur asar di jamak, ya, zuhur dan asar kita jamak. Silakan itu di jamak. Ya, sholat maghrib dan isya kita jamak yang 4 rakaat, kemudian kita jadikan 2 rakaat. Karena saat musafir kita mengkasar plus jamak. Tapi kalau sudah tiba di Jakarta, yang tidak dijamak, kecuali pertama kali tiba kalau jamak takhir, ya, jamak takhir menjamak maghrib isya. Tetapi selama dia tinggal 3 hari di sana, yang ada kasar. Kalau sholat sendiri, tapi kalau sholat berjamaah, ya tetap dia sholatnya 4 rakaat. Intinya apa? Perlu dibedakan antara jamak dengan kasar. Ya, kalau kasar dia hanya berlaku pada saat safar. Adapun jamak bisa saat safar, bisa di luar safar. Diperbolehkan menjamak pada saat safar ketika masih istidadus sair, ya, di tengah perjalanan yang dia merasakan kesulitan, masih tengah perjalanan. Tapi kalau dia sudah sampai di tempat tujuan dan ingin tinggal beberapa hari di sana, cukup mengkasar dan tidak menjamak. Kemudian persoalan yang lainnya, menjamak, apakah boleh ya menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar? Pendapat yang rajih tidak dijamak. Jadi seorang yang musafir, dia tidak menjamak antara Jumat dengan apa? Dengan asar. Lagian juga sebenarnya itu hanya bisa dilakukan ketika di tengah perjalanan. Artinya gini, kan kalau sudah sampai di mana? Sudah sampai di Madinah, kita ingin beberapa hari di Madinah, kan tidak ada jamak. Ya, nggak ada jamak di sana. Ya, tidak dijamak. Cuma kalau seandainya tempat yang lainnya kita melakukan perjalanan, ya, kemudian singgah di pasar, ya, supirnya juga singgah sholat, ya, maka dalam keadaan seperti itu kita mengikuti sholat Jumat. Hukumnya sunnah, kita ikut sholat Jumat, tetapi tidak dijamak dengan sholat asar. Nanti masuk waktu sholat asar, baru kita sendiri. Makanya lebih bagus biarkan mereka sholat Jumat dulu, baru kita sholat zuhur yang dijamak dengan sholat asar. Baik, syukur untuk Bapak Rashid yang ada di Jakarta Pusat.